Assalamualaikum. Malam itu, suasana di desa tempat Ustadz Hidayat tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman rumahnya yang sederhana. Ustadz Hidayat baru saja selesai sholat Isya ketika tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Seorang santri muda berdiri di depan pintu, wajahnya tampak agak cemas. Dengan napas sedikit tersengal, santri itu menyampaikan kabar bahwa Kiai Hashim, pengasuh pondok pesantren tempat Ustadz Hidayat mengajar, memanggilnya untuk datang ke pesantren saat itu juga. Tanpa banyak bertanya, Ustadz Hidayat segera mengambil sarung dan pecinya, lalu bergegas menuju pesantren di antar santri tersebut. Ustadz Hidayat dikenal sebagai sosok ustadz yang rendah hati namun berilmu tinggi. Meskipun usianya baru 35 tahun, banyak santri yang hormat padanya, bahkan Kiai Hashim sendiri menganggapnya sebagai salah satu murid kesayangan. Sudah bertahun-tahun ia mengabdikan diri di pesantren itu, mengajar ngaji, membimbing santri-santri, dan aktif dalam kegiatan dakwah. Rumahnya tak jauh dari pesantren, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki, sehingga malam itu pun ia tak keberatan langsung berangkat meski hari sudah gelap. Sesampainya di pesantren, suasana terasa tenang. Lampu-lampu remang di sepanjang selasar menerangi langkahnya menuju ruang Kiai Hashim. Begitu mengucap salam, pintu langsung dibuka. Di dalam ruangan, Kiai Hashim sudah duduk bersila, wajahnya serius seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ustadz Hidayat duduk bersimpuh di hadapannya, menunduk hormat. Setelah bertanya kabar sejenak, Kiai Hashim langsung masuk ke pembicaraan utama. Dengan suara berat dan pelan, Kiai Hashim menjelaskan bahwa ada sebuah tugas penting yang harus diemban oleh Ustadz Hidayat. Tugas ini bukan tugas biasa. Ustadz Hidayat diminta pergi ke sebuah kampung terpencil di kaki gunung, jauh di pelosok Jawa. Kampung itu dikenal sebagai kampung pesugihan, tempat di mana warganya percaya pada kekuatan gaib dan ritual-ritual hitam demi mendapatkan kekayaan instan. Dulu, ada seorang ustadz yang mencoba berdakwah secara terang-terangan di kampung itu, tapi berakhir tragis. Sang ustadz ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sejak itu, kampung tersebut tertutup rapat bagi orang luar, apalagi bagi mereka yang membawa ajaran agama. Karena itulah, Kiai Hashim meminta Ustadz Hidayat menyamar. Identitasnya sebagai ustadz harus disembunyikan. Ia akan berangkat sebagai orang biasa, merantau dan mengaku sebagai keponakan dari seseorang yang tinggal di kampung itu. Orang tersebut adalah sahabat lama Kiai Hashim yang diam-diam masih menjaga nilai-nilai agama meski tinggal di tengah-tengah lingkungan penuh klinik dan pesugihan. Ustadz Hidayat harus berdakwah perlahan-lahan, tidak dengan ceramah besar atau ajakan terbuka, melainkan menyusup ke kehidupan warga secara halus, menyentuh hati mereka satu persatu. Tugas ini sangat berbahaya, karena kalau sampai identitasnya terbongkar, nyawanya jadi taruhannya. Sebelum berangkat, Kiai Hashim memberikan sebuah tasbih kayu tua. Ini bukan tasbih biasa, kata Kiai Hashim pelan. Sudah puluhan tahun aku memakainya saat menghadapi berbagai gangguan gaib. Insya Allah ini akan melindungimu, selama niatmu lurus dan tawakal kepada Allah. Ustadz Hidayat menerima tasbih itu dengan kedua tangan, merasakan dinginnya kayu yang seperti menyimpan energi tersendiri. Setelah menerima alamat kampung yang dimaksud, Ustadz Hidayat berpamitan pulang untuk meminta izin kepada istrinya. Di hatinya, terbersit sedikit keraguan, bukan karena takut, tapi karena menyadari beratnya amanah yang baru saja ia terima. Setibanya di rumah, pintu depan sudah terbuka sedikit. Rupanya sang istri, Anissa, sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya terlihat cemas, karena selama ini jarang sekali Kiai Hashim memanggil suaminya mendadak, apalagi di malam hari. Biasanya kalau ada hal penting, disampaikan saat selesai mengajar di pagi atau siang hari. Begitu Ustadz Hidayat duduk, Anissa langsung bertanya. Ada apa, Mas? Kenapa mendadak dipanggil Kiai malam-malam begini? Suaranya lirih, tapi penuh rasa penasaran bercampur khawatir. Ustadz Hidayat menarik napas panjang. Dengan hati-hati, ia menceritakan semua yang disampaikan Kiai Hashim. Tentang kampung pesugihan yang harus ia datangi, tentang tugas dakwah yang penuh risiko, dan tentang penyamaran yang harus ia jalani demi keselamatan dirinya sendiri. Mendengar itu, wajah Anissa langsung pucat. Tangannya meremas ujung kerudung yang ia pakai, hatinya dipenuhi rasa takut. Kampung pesugihan, Mas? Itu kan, katanya angker dan orang-orangnya percaya hal-hal aneh. Apa nggak bahaya? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun, Ustadz Hidayat menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan. Ini bukan cuma perintah dari Kiai, Nisa. Ini amanah dakwah, tugas mulia. Selama niat kita lurus, insya Allah Gusti Allah yang akan menjaga. Meski berat, Anissa akhirnya mengangguk. Ia tahu,
suaminya tak mungkin menolak tugas seberat apapun jika itu datang dari Kiai Hashim. Dalam hati, Anissa hanya bisa berdoa, semoga suaminya selamat dan kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Malam itu, Anissa membantu Hidayat berkemas. Tak seperti biasanya, kali ini Hidayat hanya membawa pakaian biasa, kaos oblong, celana panjang, dan jaket lusuh. Tak ada baju koko, tak ada peci, semua atributnya sebagai seorang ustadz sengaja ditinggal. Ini adalah bagian dari penyamarannya. Ia harus terlihat seperti orang biasa, perantau yang datang ke desa itu hanya untuk mencari pekerjaan, bukan untuk berdakwah. Setelah selesai berkemas, Anissa tidur lebih dulu. Namun, Hidayat justru tak bisa memejamkan mata. Di benaknya, bayangan tentang kampung pesugihan itu terus berputar. Bagaimana rupa kampungnya? Seperti apa wajah-wajah penduduknya? Apakah mereka akan langsung curiga? Atau justru menerima dengan tangan terbuka? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Untuk menenangkan hati, ia bangun, mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah di ruang tengah. Di bawah cahaya lampu temaram, Ustadz Hidayat menjalankan sholat malam, memohon keteguhan hati dan perlindungan. Tasbih kayu tua pemberian Kiai Hashim digenggamnya erat saat ia berdoa panjang, memohon agar semua langkahnya nanti benar-benar diridhai oleh Allah. Malam itu, angin berembus lebih dingin. Di luar, suara jangkrik bersahutan seperti ikut mendoakan perjalanan yang akan ia tempuh esok hari. Sore itu, setelah menunaikan sholat asyar, Ustadz Hidayat berpamitan kepada Anissa dan anak sematawayangnya, Rizky, yang baru berusia 6 tahun. Anissa menahan tangis, meski berusaha tersenyum di depan suaminya. Tangannya tak henti merapalkan doa-doa keselamatan, mengiringi langkah Hidayat yang perlahan menjauh dari halaman rumah. Rizky pun ikut melambaikan tangan kecilnya, meski belum sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya akan pergi cukup lama. Anissa sadar, tugas ini bukan tugas biasa. Ada bahaya yang mengintai, tapi ia percaya, selama niat Hidayat untuk berdakwah tetap lurus, Allah akan menjaga suaminya. Sebelum benar-benar berangkat ke desa pesugihan, Hidayat mampir dulu ke pesantren untuk berpamitan langsung kepada Kiai Hashim. Setibanya di sana, Kiai Hashim sudah menunggu di serambi pesantren. Wajahnya penuh wibawa namun tampak menyimpan kekhawatiran. Hidayat bersimpuh, mencium tangan sang Kiai, meminta restu sekaligus doa agar tugasnya berhasil. Dengan suara lembut, Kiai Hashim berkata, "Ingat Dayat, aku akan selalu mendoakanmu dari sini. Kalau ada apa-apa, kirim kabar lewat Pak Udin. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian." Kalimat itu terasa seperti suntikan keberanian bagi Hidayat. Ia mengangguk mantap, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Dari gerbang pesantren, Hidayat berjalan kaki menuju jalan raya, menunggu bus yang akan membawanya ke desa tujuan. Matahari mulai condong ke barat, angin sore berembus membawa aroma tanah basah. Tak butuh waktu lama, sebuah bus tua berhenti, suara remnya berdecit tajam. Hidayat melangkah masuk, memilih duduk di bangku dekat jendela. Sepanjang perjalanan, mulutnya terus melafalkan zikir dan sholawat. Ia tak peduli suara deru mesin yang bising, atau penumpang lain yang bercakap-cakap. Fokusnya hanya satu, memohon perlindungan dari Allah agar selamat sampai tujuan. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam, melewati jalan berliku, hutan lebat di kanan kiri, dan tanjakan tajam yang membuat bus sesekali tersendat. Semakin lama, pemandangan semakin sunyi. Rumah-rumah penduduk semakin jarang, digantikan kebun-kebun kosong dan pohon-pohon besar yang menjulang gelap. Suasana semakin terasa mencekam ketika senja mulai hilang, berganti malam yang gelap pekat. Udara di dalam bus terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Hidayat merapatkan jaketnya, zikir di bibirnya tak henti meski matanya mulai berat. Hingga akhirnya, bus berhenti di sebuah persimpangan kecil yang hanya diterangi satu lampu jalan tua. Sang kondektur menyebut nama desa tujuan. Winggit. Hidayat langsung bangkit, membawa tasnya turun. Di bawah cahaya remang-remang, seorang pria paruh baya sudah berdiri menunggunya. Wajahnya ramah, dengan sorot mata hangat yang sedikit menghapus ketegangan di dada Hidayat. "Assalamualaikum, Dayat," sapanya sambil mengulurkan tangan. Hidayat membalas salam itu, mencium tangan pria yang dikenalnya sebagai Pak Udin, sahabat lama Kiai Hashim yang akan menjadi paman angkatnya selama di desa ini. "Kita jalan dulu, Nak," ujar Pak Udin. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalan desa yang sunyi. Sepanjang jalan, Hidayat memperhatikan rumah-rumah warga di kanan kiri. Hampir semua rumah besar dan megah, layaknya rumah orang kaya baru. Namun, ada aura aneh yang menyelimuti suasana desa itu. Sepi, dingin, dan seperti tidak berjiwa.
Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara ibu-ibu mengobrol di teras rumah. Semua pintu tertutup rapat, jendela-jendela gelap, seolah penduduknya enggan bersinggungan dengan dunia luar. Di tengah desa, mereka tiba di sebuah rumah kecil sederhana, kontras dengan rumah-rumah lainnya yang megah. Dinding rumah itu kusam, catnya mengelupas, namun terasa jauh lebih hangat dibanding rumah-rumah lain yang megah tapi dingin tak bernyawa. "Ini rumah Pak D," ujar Pak Udin. "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri." Hidayat mengangguk. Setelah masuk, Pak Udin menunjukkan kamar kecil di sudut rumah, lengkap dengan kasur tipis dan tikar lusuh. Meski sederhana, bagi Hidayat itu lebih dari cukup. "Sudah malam, kamu istirahat dulu ya. Besok pagi kita bicara soal rencana," kata Pak Udin. "Aku tahu kamu pasti capek." Hidayat hanya tersenyum tipis. Meski lelah, pikirannya masih penuh dengan bayangan desa ini. Tapi ia tahu, tugasnya baru akan dimulai besok. Malam pertama di desa pesugihan, ia habiskan dengan merapal zikir di sudut kamar, ditemani suara angin yang menggerakkan daun-daun di luar rumah. Pagi pertama di desa Winggit dimulai dengan kejutan yang langsung membuat hati Ustadz Hidayat miris. Ketika ia bangun untuk menunaikan sholat subuh, suasana di luar begitu sunyi. Tak terdengar suara adzan sama sekali. Padahal, di kampungnya sendiri, suara adzan subuh selalu menjadi penanda dimulainya aktivitas pagi. Merasa ada yang ganjil, Hidayat keluar kamar, lalu bertanya pada Pak Udin yang sedang duduk di teras menghisap rokok lintingnya. Pak Udin menghela napas panjang sebelum menjawab. "Di sini memang gak pernah ada suara adzaniyat. Dulu, waktu masih ada ustadz yang datang ke sini buat berdakwah, sempat adzan dikumandangkan dari musola di ujung desa. Tapi, gak sampai seminggu, musola itu dilempari batu sama warga. Dukun di sini marah besar, katanya suara adzan mengganggu penghuni desa. Akhirnya, musola itu dibiarkan terbengkalai, jadi sarang kelelawar sekarang." Mendengar itu, hati Hidayat mencelos. Baru sehari di desa ini, ia sudah merasakan betapa kuatnya cengkeraman kekuatan gelap di tempat ini. Meski begitu, ia tetap melaksanakan sholat subuh di dalam kamar, berbisik pelan saat melantunkan doa-doa. Setelah sholat, Pak Udin kembali memanggilnya ke ruang tengah. Kali ini, wajah Pak Udin tampak serius. "Dayat, mulai hari ini sampai minggu-minggu pertama, kamu jangan macam-macam dulu. Kamu ikut aku ke ladang, bantu-bantu di kebun. Biar warga nggak curiga sama kamu." Hidayat mengangguk, paham maksud Pak Udin. Tugas dakwahnya memang harus dilakukan dengan halus dan perlahan. Jangan sampai niat baiknya tercium terlalu cepat, karena jika warga curiga, posisinya akan sangat berbahaya. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, Hidayat dan Pak Udin berjalan menuju ladang. Sepanjang jalan, tatapan sinis dan curiga dari warga terus mengikuti langkah mereka. Hidayat merasa seperti benda asing yang tiba-tiba jatuh di tengah-tengah komunitas tertutup. Di tikungan jalan, seorang lelaki tua dengan sorban hitam mencegat mereka. Matanya menyipit tajam, menatap Hidayat dari kepala sampai kaki. "Siapa dia, Din? Orang baru?" tanyanya dengan nada tajam. Dengan santai, Pak Udin menjawab. "Oh, ini keponakan saya dari kota. Lagi pengen liburan di desa, sekalian mau bantu-bantu di ladang." Lelaki tua itu meludah ke tanah, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Meski warga itu berlalu, tatapan curiga masih terasa menempel di punggung Hidayat. Saat melintasi rumah-rumah warga, Hidayat makin merasa heran. Di depan setiap rumah, ada sesajen lengkap dengan bunga segar, makanan, serta dupa yang masih menyala. Bau kemenyan begitu menyengat, seolah menjadi aroma wajib di desa ini. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Hidayat berdiri. Ia paham, ini bukan sekedar tradisi biasa, melainkan bagian dari keyakinan sesat yang sudah mendarah daging di desa ini. Begitu sampai di ladang, Hidayat duduk di bawah pohon, sementara Pak Udin mulai mencangkul. Sambil bekerja, Pak Udin mulai bercerita tentang sejarah kelam desa ini. "Dayat, kamu harus tahu, desa ini sepenuhnya ada di bawah kendali seorang dukun tua bernama Ki Cokro. Dia bukan sembarang dukun, konon usianya sudah hampir 100 tahun, tapi wajahnya gak berubah banyak. Ilmunya sangat tinggi, dan warga sini menganggap dia bukan sekedar pemimpin spiritual, tapi juga pelindung desa." Hidayat mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. Pesugihan di sini macam-macam, Dayat. Ada yang pakai siluman ular, ada yang pakai babi ngepet, bahkan ada yang nyembah kuntilanak. Masing-masing keluarga punya pegangan sendiri, tergantung siapa yang membimbing mereka saat pertama kali ikut pesugihan.
Hidayat menelan ludah. Baru kali ini ia mendengar desa yang sebegitu terang-terangan berkawan dengan dunia hitam. Dan yang paling gila, lanjut Pak Udin. Setiap malam Selasa Kliwon, desa ini mengadakan ritual besar. Semua warga wajib ikut, dari anak-anak sampai orang tua. Kepala desa dan Ki Cokro yang mimpin langsung. Ada semacam pesta, lengkap dengan tarian dan sesaji khusus. Kalau kamu mau tahu betapa gilanya desa ini, besok kamu ikut lihat sendiri. Hidayat mengangguk pelan. Meski hatinya bergidik, ia sadar inilah medan dakwah yang harus ia hadapi. Ia bukan datang sebagai pahlawan, tapi sebagai hamba Allah yang punya tugas menyampaikan kebenaran, meski nyawa jadi taruhannya. Hari-hari berlalu, Hidayat menjalani perannya sebagai keponakan Pak Udin dengan sangat baik. Setiap pagi, ia ikut berangkat ke ladang, memanggul cangkul dan bakul berisi bekal ala kadarnya. Panas terik dan lumpur yang menempel di kaki sudah jadi rutinitas baru yang ia jalani tanpa keluhan. Di sela-sela bekerja, ia mulai membaur dengan tetangga sekitar, sekedar menyapa atau menanyakan kabar hasil panen mereka. Obrolannya ringan, hama tanaman, sampai harga pupuk yang katanya makin mahal. Seminggu berlalu tanpa ada kecurigaan berarti. Warga yang awalnya sinis dan mencurigai kehadiran Hidayat, perlahan mulai menerima. Mereka menganggap Hidayat hanya pemuda kota yang ingin mencari suasana baru di desa. Bahkan, beberapa ibu-ibu sering menyapa sambil menawarkan singkong rebus atau pisang goreng. Anak-anak kecil juga mulai akrab, kerap berlari di sekitar rumah Pak Udin sambil memanggil, "Mas Dayat, ayo main." Puncaknya, saat ada acara gotong royong bersih-bersih jalan desa, Hidayat ikut turun tangan. Ia ikut angkat-angkat bambu, mencabut rumput liar, dan tak segan mengangkut sampah ke pinggir kebun. Kerja kerasnya membuat warga semakin simpati. Ia dianggap sosok pendatang yang sopan, rajin, dan gak banyak tingkah. Penyamaran Hidayat benar-benar berjalan mulus. Namun, di balik keramahan itu, Hidayat tidak pernah lupa bahwa desa ini menyimpan kegelapan yang dalam. Setiap malam tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, suara-suara aneh menggema dari balik rumah-rumah warga. Ada suara ringkikan kuda, disusul suara seperti anjing yang melolong, lalu suara burung hantu yang bersahut-sahutan. Tapi yang paling membuat merinding, adalah suara tawa cekikikan yang terdengar melayang-layang, seolah berasal dari udara kosong. Pak Udin pernah mengingatkan soal itu, jadi Hidayat sudah siap mental. Meski bulu kuduknya sering berdiri, ia tidak gentar. Di dalam hati, ia terus melantunkan zikir pelan-pelan, meski bibirnya diam. Baginya, gangguan-gangguan itu hanya ujian kecil sebelum tugas besarnya dimulai. Yang membuatnya lebih lega, beberapa warga yang sudah mulai dekat sering mengundangnya duduk di teras rumah untuk sekedar ngopi atau ngobrol ngalor ngidul. Di momen-momen seperti itu, Hidayat mengamati dengan saksama kebiasaan warga. Ada yang setiap sore meletakkan sesajen baru di depan rumah, ada yang membawa kendi kecil berisi air bunga 7 rupa, dan ada juga yang sesekali melirik ke arah bukit di ujung desa dengan pandangan takut. Makin lama tinggal di sana, makin Hidayat paham bahwa kehidupan di desa Winggit ini dijalani warga dengan dua wajah. Di siang hari, mereka terlihat seperti warga desa biasa, ramah, suka bercanda, dan hidup sederhana. Tapi begitu malam datang, apalagi di malam-malam tertentu, wajah asli desa ini muncul. Ada ketakutan yang mengakar, ada penghormatan berlebihan pada sesuatu yang tidak kasat mata. Hidayat tahu, waktunya sudah semakin dekat. Ia harus bersiap untuk fase selanjutnya, menyusup lebih dalam ke jantung tradisi pesugihan yang mencengkeram desa ini. Hingga akhirnya, malam Jumat Kliwon yang dinantikan warga pun tiba. Sejak pagi buta, suasana di desa Winggit sudah jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Warga terlihat sibuk mondar-mandir membawa berbagai macam sesajen, dari kepala kambing, ayam hitam, jajanan pasar, sampai bunga-bunga aneh yang baunya menusuk hidung. Di balai desa, para pemuda bergotong royong mendirikan panggung sederhana. Tiang-tiang bambu dipancangkan, dihias janur kuning, dan di atas panggung disiapkan meja panjang penuh perlengkapan ritual. Hidayat, yang sudah menyatu dengan kehidupan desa, tak luput diminta ikut membantu. Meski dalam hati merasa resah, ia tetap ikut mengangkat kayu, memasang lampu minyak, dan mengatur tikar-tikar yang digelar di depan panggung. Saat bekerja, ia memperhatikan wajah-wajah warga yang terlihat sumringah, seolah sedang menyambut hajatan besar penuh kegembiraan. Padahal, Hidayat tahu, malam ini bukan sekadar pesta biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik semua keriuhan ini. Malam pun tiba. Langit di atas desa Winggit mendung pekat. Udara terasa lebih dingin, angin berhembus lambat seolah membawa bisikan samar yang sulit dipahami. Di balai desa, seluruh warga berkumpul mengenakan pakaian serba hitam. Di tengah panggung, berdiri sosok lelaki tua berambut putih panjang,
mengenakan baju hitam dengan selendang merah melingkar di pinggang. Dialah Ki Cokro, dukun sakti yang dihormati sekaligus ditakuti seluruh warga desa. Di depan Ki Cokro, tersaji sesajen yang jauh lebih besar daripada yang diletakkan di depan rumah-rumah. Di atas meja panjang itu, berjejer kepala kambing, ayam cemani utuh, kembang 7 rupa, kendi berisi air kembang, pisang raja, tumpeng besar, dan aneka makanan tradisional lainnya. Bau dupa dan kemenyan bercampur menjadi satu, menusuk hidung sampai terasa mual. Suasana mendadak hening saat Ki Cokro mengangkat keris pusaka miliknya. Mulutnya mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan, lirih, api menggetarkan. Sesekali, Ki Cokro mengibaskan kerisnya ke arah sesajen, lalu menempelkan ujungnya ke kening sendiri. Matanya terpejam, tubuhnya bergoyang pelan, seperti sedang kerasukan. Hidayat berdiri di sudut balai desa, diam-diam mengamati setiap gerakan Ki Cokro. Inilah pertama kalinya ia melihat ritual pesugihan secara langsung. Ada perasaan ngeri yang merayap pelan di dadanya. Tapi ia tetap berdiri tegak, berusaha mengendalikan debar jantung yang tak beraturan. Setelah ritual selesai, suasana berubah drastis. Musik gamelan mulai dimainkan. Irama yang awalnya lirih perlahan berubah riang. Warga mulai berpesta, menyantap hidangan yang sudah disiapkan sejak pagi. Tawa dan candaan terdengar bersahut-sahutan, seolah ritual yang baru saja dilakukan hanyalah pembuka dari sebuah perayaan besar. Bagi mereka, malam ini adalah malam keberkahan. Malam di mana para leluhur dan makhluk gaib yang mereka sembah akan memberikan berkah berupa kekayaan berlipat ganda. Hidayat melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana warga menari, tertawa, makan minum sepuasnya, sementara aroma dupa dan anyir darah sesajen masih tercium jelas di udara. Ada rasa miris di hati Hidayat, menyadari betapa dalamnya warga desa Winggi terjerumus dalam kesesatan ini. Pesta berlanjut hingga larut malam. Tepat pukul 3 dini hari, suara gamelan berhenti. Satu persatu warga pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan balai desa yang mulai sunyi. Sisa-sisa makanan berserakan di lantai, asap dupa masih mengepul tipis, dan di tengah meja ritual, sesajen yang sudah dikotori darah masih teronggok tak tersentuh. Hidayat menatap semua itu dengan dada sesak. Ia tahu, ini baru permulaan dari tugas berat yang harus ia jalani di desa ini. Hari-hari berlalu, Hidayat mulai paham seluk-beluk desa Winggit. Setiap sudut jalan, kebiasaan warga, sampai aturan-aturan tak tertulis yang harus dipatuhi di sini, semua mulai ia hafal. Namun di balik semua itu, ada satu kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana caranya ia bisa berdakwah di tempat sekeras ini? Tak ada celah sedikit pun untuk bicara soal agama, tak ada yang berani membahas soal surga atau neraka. Bahkan, menyebut nama Allah saja seolah menjadi hal tabu yang bisa mengundang malapetaka. Hidayat merasa buntu. Seolah tembok tebal membentang di depan matanya. Setiap kali ia mencoba membuka obrolan tentang kebaikan atau mengingatkan soal ibadah, warga hanya tersenyum tipis lalu mengalihkan pembicaraan. Semua sudah terlalu nyaman hidup berdampingan dengan pesugihan dan segala klinik yang mereka yakini sebagai jalan hidup. Siang itu, saat Hidayat sedang duduk beristirahat di teras rumah, Pak Udin datang membawa kabar yang membuat dadanya sedikit lega. Sambil menyeruput kopi pahit, Pak Udin bercerita pelan, memastikan tak ada telinga lain yang mendengar. Yat, sebenarnya nggak semua warga di sini mau terus-terusan ikut ritual pesugihan itu. Bisik Pak Udin. Ada beberapa yang sudah capek, sudah takut sama dosa. Tapi mereka nggak berani ngomong apalagi melawan. Hidayat langsung menatap Pak Udin serius. Kenapa mereka nggak berani Pak De? Tanyanya pelan. Pak Udin menghela napas panjang, matanya menerawang ke kebun belakang. Karena hukumannya bukan cuma diusir Yat. Kalau berani memutus pesugihan, nyawa jadi taruhan. Entah tiba-tiba sakit parah, keluarganya kena musibah, atau jadi tumbal langsung. Mendengar itu, Hidayat merasakan campuran takut sekaligus harapan. Setidaknya, ia tahu masih ada orang-orang yang punya keinginan untuk kembali ke jalan yang benar. Itu artinya, masih ada celah, sekecil apapun, untuk menyalakan cahaya dakwah di desa gelap ini. Siapa saja mereka, Pak D? Tolong sebutkan, saya ingin coba dekati mereka pelan-pelan. Pinta Hidayat penuh semangat. Pak Udin menatapnya ragu. Tapi kamu harus hati-hati, Yat. Kalau ketahuan Ki Cokro atau antek-anteknya, kita berdua bisa celaka. Hidayat mengangguk mantap. Saya siap, Pak D. Kiai Hashim mengirim saya ke sini bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi membawa kebaikan, walau hanya setetes embun di tengah gurun. Pak Udin pun akhirnya menyebutkan beberapa nama-nama yang kelak akan jadi secercah harapan di tengah kelamnya desa Winggit. Malam itu,
setelah nama-nama warga yang ingin berhenti pesugihan disebutkan oleh Pak Udin, Hidayat langsung menyusun rencana. Ia tahu semua harus dilakukan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan seperti air meresap ke tanah. Tak boleh ada gerakan mencolok sedikit pun, karena mata dan telinga Ki Cokro dan orang-orang kepercayaannya ada di mana-mana. Keesokan harinya, Hidayat mulai bergerak. Saat membantu Pak Udin di ladang, ia sengaja mendekati salah satu nama yang disebutkan, Mbah Samin, seorang lelaki tua yang sudah lelah dengan dunia pesugihan. Anaknya dulu meninggal mengenaskan karena menjadi tumbal. Sejak itu Mbah Samin ingin berhenti, tapi ketakutan selalu menghantuinya. Hidayat membuka obrolan ringan, sekadar menanyakan soal tanah garapan. Lama-lama, pembicaraan mereka melebar ke soal kehidupan, rezeki, sampai kematian. Dengan bahasa yang halus, Hidayat menyisipkan kalimat-kalimat tauhid, mengingatkan tentang Allah yang Maha Memberi dan Maha Mengambil. Awalnya Mbah Samin diam saja, tapi sorot matanya tak bisa bohong, ada kerinduan yang terpendam di sana. Malam harinya, Hidayat diam-diam mendatangi rumah Mbah Samin. Ia mengetuk pelan, Mbah Samin membukakan pintu dengan wajah penuh cemas. Tanpa suara, ia mempersilakan Hidayat masuk. Di ruang tamu yang remang-remang, Hidayat duduk bersila menghadap Mbah Samin. "Mbah, saya tahu sampean ingin berhenti dari semua ini," bisik Hidayat. Mbah Samin langsung tertunduk. Tangannya gemetar, ketakutan dan harapan berkecamuk jadi satu. "Tapi saya takut, Nak. Kalau Ki Cokro tahu, saya bisa mati." Suaranya bergetar. Hidayat menggenggam tangan Mbah Samin erat. "Mbah, mati itu pasti. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kembali ke Allah, insya Allah itu mati yang indah." Air mata Mbah Samin mulai jatuh. Malam itu, Hidayat membimbing Mbah Samin mengucap syahadat ulang, dengan sepenuh hati. Mbah Samin menangis sejadi-jadinya, seolah beban yang bertahun-tahun mengikat tubuhnya lepas begitu saja. Setelah itu, Hidayat mengajarinya sholat. Di ruang tamu sempit itu, Mbah Samin bersujud untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Malam-malam berikutnya, Hidayat terus bergerak. Satu persatu nama yang disebutkan Pak Udin didatanginya diam-diam. Ada Pak Karmo, seorang peternak ayam yang selalu dihantui suara tangisan anak kecil di kandangnya karena dulu ia menumbalkan bayi darah dagingnya sendiri. Ada Bu Marti, seorang janda yang dulunya miskin lalu mendadak kaya setelah mengikat perjanjian dengan siluman ular, tapi sekarang hidup dalam ketakutan karena terus dihantui sosok ular besar setiap malam. Prosesnya tak mudah. Ada yang langsung mau diajak mengucap syahadat dan belajar sholat, ada juga yang menangis ketakutan dan menolak karena trauma dan ancaman Ki Cokro. Tapi Hidayat sabar, ia tahu dakwah itu bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang ketulusan hati dan kesabaran tanpa batas. Hidayat juga memberikan masing-masing dari mereka air doa yang dibacakan ayat-ayat suci oleh Kiai Hashim dari pesantren, yang sebelumnya dititipkan lewat Pak Udin. Air itu bukan untuk mengusir jin, tapi sebagai bentuk keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung, bukan siluman atau pesugihan. Perlahan, cahaya mulai menyala di desa Winggit. Di tengah malam yang pekat, terdengar suara lirih Mbah Samin mengucap doa sebelum tidur. Di sudut dapur rumah Bu Marti, ada sajadah lusuh yang mulai sering dipakai. Dan di kandang ayam Pak Karmo, tak lagi terdengar suara tangisan aneh, digantikan suara zikir pelan yang terucap saat ia memberi makan ayam-ayamnya. Hari-hari berlalu, Hidayat semakin berani melangkah. Ia tak lagi bergerak sendirian, karena Mbah Samin kini seperti tangan kanan yang selalu siap membantu. Mbah Samin yang sudah sepuh, hafal betul seluk-beluk desa Winggit, termasuk siapa saja warga yang hatinya sebenarnya ingin berhenti dari pesugihan, tapi terlalu takut melangkah. Dengan suara lirih penuh kehati-hatian, Mbah Samin membisikkan satu persatu nama dan rumah mereka kepada Hidayat. Malam-malam berikutnya, Hidayat semakin intens mendatangi rumah-rumah warga yang sudah disebutkan. Kadang setelah Isya, kadang menjelang tengah malam saat suasana desa benar-benar sunyi. Ia mengetuk pintu pelan-pelan, masuk tanpa suara, lalu duduk bersila bersama penghuni rumah yang wajahnya selalu penuh cemas. Mbah Samin kerap menemani, memberi penguatan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa Allah Maha melihat niat baik mereka. Setiap rumah yang didatangi, selalu ada kisah memilukan di balik perjanjian pesugihan yang mereka jalani. Ada yang kehilangan anak, ada yang hidup dalam ketakutan terus-menerus karena bayang-bayang siluman yang sewaktu-waktu datang menagih tumbal. Bahkan ada yang tubuhnya perlahan membusuk meski masih hidup, tanda kutukan akibat melanggar janji pesugihan. Di rumah-rumah itu, Hidayat mengajak mereka bertaubat. Tak pernah dengan paksaan, hanya dengan kelembutan dan pengingat tentang kasih sayang Allah yang tak pernah terlambat. Pelan-pelan, satu persatu warga mulai mengucap syahadat ulang. Mereka menangis, bersujud, meminta ampun atas dosa yang selama ini mereka anggap sebagai jalan pintas mencari rezeki. Suasana di rumah-rumah itu seringkali penuh haru.
Isak tangis bercampur zikir lirih. Bahkan ada yang langsung membuang jimat-jimat pesugihan ke sungai belakang rumah setelah dibimbing Hidayat, meski tangan mereka masih gemetar ketakutan. Tapi, dengan keyakinan yang terus ditiupkan oleh Hidayat, mereka berani melangkah meninggalkan semua. Yang membuat Hidayat makin bahagia, warga yang sudah bertaubat mulai saling berbisik kepada tetangga yang lain. Bukan dengan suara keras, tapi cukup dalam obrolan malam saat lampu-lampu rumah sudah dipadamkan. Seperti rantai yang tak putus, satu demi satu warga mulai ikut tersentuh dan ingin melepaskan diri dari jerat pesugihan. Mbah Samin dan beberapa warga yang sudah bertaubat pun secara sukarela membantu Hidayat. Mereka mendata siapa saja yang hatinya mulai goyah ingin meninggalkan pesugihan. Bahkan ada yang berani mengajak Hidayat langsung ke rumah tetangganya yang diam-diam ingin mengakhiri perjanjian gelap itu, tapi tak tahu caranya. Bagi mereka, Hidayat bukan sekadar tamu dari kota, tapi cahaya kecil yang datang membawa harapan di tengah kegelapan yang membelenggu desa Winggit selama puluhan tahun. Hidayat merasakan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Setiap suara syahadat yang keluar dari mulut warga, baginya bagaikan aliran air di tengah tanah kering. Setiap sajadah yang kembali terbentang di rumah warga, adalah bukti bahwa hidayah Allah benar-benar bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Meski semua masih dilakukan diam-diam, tapi bagi Hidayat, itu sudah lebih dari cukup. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ancaman yang mulai mendekat. Semakin banyak warga yang bertaubat, semakin tajam pula mata-mata yang mengawasi. Ki Cokro dan para pengikut setianya mulai mencium aroma perubahan. Ada bisik-bisik mencurigakan yang sampai ke telinga mereka. Tentang rumah-rumah yang tak lagi rutin menyediakan sesajen, tentang warga yang tak lagi datang ke ritual malam Jumat Kliwon, dan tentang seorang pria muda yang diam-diam sering keluar masuk rumah warga saat malam tiba. Hidayat belum menyadari bahaya itu. Baginya, selama warga terus mendekat pada Allah, itu sudah cukup. Ia tak peduli meski nyawanya jadi taruhan. Malam-malam di desa Winggit tak lagi sunyi. Di satu sisi, suara zikir pelan mulai menggema dari rumah-rumah warga yang bertaubat. Di sisi lain, di rumah Ki Cokro, api kemarahan mulai berkobar. Dan Hidayat, tanpa sadar, sedang berjalan menuju puncak bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidayat tak menyangka, penyamaran yang selama ini dijaga rapi akhirnya terbongkar juga. Entah dari siapa awalnya, tapi Ki Cokro dan kelompoknya sudah mencium gelagat aneh dari warga yang mulai menjauh dari ritual pesugihan. Malam-malam mereka yang dulu dipenuhi sesajen dan suara mantra, kini perlahan sunyi. Rumah-rumah yang dulu rutin menyembelih hewan untuk tumbal, kini hanya terdengar suara lirih zikir dan bacaan sholawat. Awalnya Ki Cokro mengira ini hanya ketakutan sesaat. Tapi saat anak buahnya mulai mendengar bisik-bisik soal seorang tamu misterius yang sering berkunjung ke rumah warga, amarah Ki Cokro meledak. Dengan wajah merah padam, Ki Cokro mengumpulkan semua pengikut setianya. Mereka mulai menyebar, mengetuk satu persatu rumah warga, memaksa mereka mengaku siapa yang telah memengaruhi pikiran mereka. Warga yang sudah bertaubat berusaha menutup mulut rapat-rapat. Tapi di bawah tekanan, ancaman, bahkan kekerasan, satu demi satu nama keluar. Nama Hidayat disebut. Tamu dari kota yang katanya keponakan Pak Udin itu, ternyata bukan sekadar tamu biasa. Dialah yang membawa racun ke desa Winggit, racun yang membuat warga mulai melawan pesugihan. Berita ini sampai ke telinga Hidayat. Saat itu ia sedang duduk di beranda rumah Pak Udin, berdiskusi dengan Mbah Samin tentang langkah berikutnya. Mendengar kabar itu, wajah Hidayat mengeras. Ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Jika mereka menyerah, semua perjuangan sia-sia. Tapi jika mereka bertahan, bukan tidak mungkin darah akan tumpah. Hidayat segera berkeliling, mengumpulkan warga yang sudah bertaubat. Dengan suara tegas tapi penuh ketenangan, ia berkata, "Kita tidak akan mundur. Jangan takut. Bersama Allah kita pasti menang." Malam itu, rumah Pak Udin yang biasanya sunyi berubah menjadi tempat berkumpulnya warga yang ingin mempertahankan iman mereka. Lantai rumah penuh sajadah lusuh, tangan-tangan menengadah ke langit, suara zikir dan sholawat menggema, memecah kesunyian desa Winggit. Angin malam berhembus kencang saat Ki Cokro dan puluhan pengikutnya berdiri di depan pagar rumah Pak Udin. Obor-obor menyala di tangan mereka, wajah-wajah mereka penuh amarah, sebagian membawa parang, kayu, dan senjata tajam lainnya. Ki Cokro melangkah maju, suaranya menggelegar. "Keluar kau, Hidayat. Berani-beraninya kau meracuni warga desa kami." Pak Udin gemetar ketakutan di sudut rumah. Tapi Hidayat tetap tenang. Ia berdiri di ambang pintu, sorot matanya tegas. "Saya tidak meracuni siapa-siapa, Ki. Saya hanya mengajak kembali mengingat Allah. Kalau itu dianggap racun, maka racun inilah yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka."
Suasana memanas. Para pengikut Ki Cokro merangsek maju, tapi warga yang bertaubat, meski tubuh mereka gemetar, berdiri melingkar melindungi Hidayat. Mereka tidak lagi hanya warga desa yang ketakutan. Malam ini mereka adalah saudara seiman yang siap mempertaruhkan nyawa demi menjaga iman yang baru tumbuh. Zikir semakin kencang, syalawat semakin menggetarkan. Ki Cokro mengangkat tangannya, mengisyaratkan serangan, tapi tiba-tiba angin berhembus semakin kencang. Suara gemuruh menggema dari arah hutan. Entah dari mana datangnya, suara adzan berkumandang, membelah malam yang mencekam. Suara itu bukan dari musola yang terbengkalai, melainkan dari langit, seperti tanda bahwa doa-doa yang dipanjatkan di rumah Pak Udin telah sampai. Wajah Ki Cokro mendadak pucat. Tangan yang memegang keris gemetar hebat. Pengikutnya yang tadinya beringas, perlahan mundur ketakutan. Mereka tahu, ini bukan sembarang adzan. Ini adalah adzan pembuka jalan bagi malaikat penjaga yang turun membawa perlindungan. Hidayat terus berzikir, air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan kehadiran Allah begitu nyata malam itu. Warga yang bertaubat merapatkan barisan, tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka tidak lagi sendiri. Ki Cokro melangkah mundur. Ia sadar, malam ini bukan malamnya. Dengan penuh dendam, ia berbalik, meninggalkan rumah Pak Udin. Tapi sebelum pergi, ia berbisik. Kalian pikir aku akan menyerah? Kalian baru memulai perang besar di desa ini. Hidayat tahu, perjuangan belum selesai. Tapi malam ini, kemenangan kecil telah diraih. Iman warga yang rapuh telah berdiri tegak. Dan cahaya mulai menyinari desa Winggit yang lama tenggelam dalam kegelapan. Setelah kejadian malam itu, semangat warga yang sudah bertaubat semakin menguat. Mereka merasa telah melihat sendiri bagaimana pertolongan Allah nyata adanya. Hidayat memanfaatkan momentum itu. Keesokan harinya, ia mengajak warga membersihkan musola tua yang sudah lama terbengkalai di ujung desa. Musola itu penuh debu, sarang laba-laba di setiap sudut, dan lantainya dipenuhi lumut licin. Bahkan beberapa gentengnya bocor, dan di beberapa sudut ruangan, terlihat bekas sesajen yang diletakkan entah sejak kapan. Meski begitu, Hidayat meyakinkan warga. Selama ini kita jauh dari rumah Allah, maka kita mulai dari sini. Kita hidupkan tempat ini, agar cahayanya kembali menerangi desa Winggit. Dengan alat seadanya, mereka bekerja. Mbah Samin, Pak Udin, dan beberapa warga laki-laki yang sudah bertaubat, memotong rumput liar di halaman. Ibu-ibu membawa air dan alat kebersihan untuk mengepel lantai dan menggosok dinding yang menghitam. Suara tawa, canda, dan lantunan sholawat mengiringi kerja bakti itu. Ada harapan baru di mata mereka, seperti menemukan pelita di tengah kegelapan yang menahun. Setelah seharian bekerja, menjelang maghrib, musola itu sudah bisa digunakan. Adzan pertama setelah bertahun-tahun berkumandang dari musola kecil itu, menggema lirih namun menyentuh hati. Hidayat sendiri yang mengumandangkan adzan, suaranya merindingkan bulu kuduk. Warga berkumpul, berdesakan di dalam musola yang masih lembab, saling berebut tempat di atas sajadah seadanya. Sholat maghrib berjamaah pertama itu, meski sederhana, terasa begitu sakral. Air mata banyak yang tumpah, sujud yang lama, doa yang mengalir begitu panjang. Seolah-olah mereka ingin menebus semua waktu yang terbuang dalam gelapnya pesugihan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, tepat saat warga hendak melaksanakan sholat isya berjamaah, terdengar suara gemuruh dari luar musola. Angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan. Dari arah hutan, beberapa sosok bayangan hitam bergerak mendekat. Mereka adalah antek-antek Ki Cokro, dipimpin oleh tangan kanannya, seorang pria tinggi kurus bernama Karto. Mereka membawa obor dan kayu besar. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melempari musola dengan batu dan kayu, merusak jendela dan pintu yang baru diperbaiki. Warga yang sedang berwudu berlarian ketakutan. Hidayat berdiri di pintu musola, mencoba menghalangi, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Batu melayang mengenai dinding musola, membuat retakan besar. Karyo berteriak, "Kalian mau melawan Ki Cokro? Ini akibatnya." Tak cukup sampai di situ, salah satu dari mereka menyiramkan minyak ke bagian depan musola, lalu melemparkan obor menyala. Api langsung menyala, menjilat-jilat dinding kayu yang lapuk. Warga hanya bisa menangis melihat rumah ibadah mereka terbakar di depan mata. Hidayat berusaha memadamkan, tapi api terlalu besar. Dalam waktu singkat, musola itu rata dengan tanah. Malam itu warga berkumpul di rumah Pak Udin. Wajah-wajah mereka kembali dipenuhi ketakutan. Namun, Hidayat berdiri di tengah mereka, berkata dengan tegas, "Rumah Allah bukan sekadar bangunan, tapi hati kita yang ikhlas menyebut namanya.
Kalau musola hancur, kita bangun lagi. Kalau mereka bakar, kita tetap sholat. Mulai malam ini, rumah Pak Udin kita jadikan tempat sholat berjamaah. Mbah Samin mengangguk setuju. Benar kata Hidayat. Jangan takut. Ini ujian kita. Justru makin besar cobaan, makin dekat pertolongan Allah. Sejak malam itu, ruang tamu Pak Udin disulap jadi musola darurat. Lantai dialasi tikar lusuh, dinding dipenuhi lafaz-lafaz sederhana yang ditulis dengan spidol oleh anak-anak desa. Adzan dikumandangkan dari depan rumah dengan pengeras suara tua milik Pak Udin. Meski tidak semegah musola, tapi suara zikir dan sholawat dari rumah kecil itu perlahan menyebar ke seluruh desa. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Warga yang sudah bertaubat mulai mengalami teror gaib. Ada yang tengah malam mendengar suara tangisan di luar jendela. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di halaman rumah, menatap ke dalam tanpa berkedip. Bahkan ada yang tiba-tiba rumahnya dilempari batu, padahal saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Hidayat tahu, ini bukan sekadar teror biasa. Ini adalah perang batin, perang iman, antara cahaya dan kegelapan yang berebut menguasai desa Winggit. Tapi Hidayat tidak mundur. Setiap malam, ia memimpin zikir bersama di rumah Pak Udin. Anak-anak diajari menghafal surat pendek. Ibu-ibu mulai belajar mengaji lagi. Perlahan, meski dihantam ketakutan dan gangguan, cahaya kecil di desa Winggit mulai bersinar terang. Namun, Hidayat sadar, Ki Cokro tidak akan tinggal diam. Ini baru awal dari perang panjang yang belum selesai. Setelah musola terbakar, Ki Cokro tidak tinggal diam. Dia tahu, meski musola hancur, semangat warga belum sepenuhnya padam. Itu yang membuat Ki Cokro murka. Dia mulai mengirimkan santet dan gangguan gaib ke rumah-rumah warga yang telah bertaubat. Satu persatu, warga yang dulu ikut berzikir di rumah Pak Udin mendadak jatuh sakit. Sakitnya aneh. Ada yang tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab, tubuh panas seperti dibakar api. Ada yang sekujur tubuhnya membiru seperti habis dipukuli. Bahkan ada yang muntah darah bercampur benda-benda aneh seperti paku dan rambut. Hidayat tidak tinggal diam. Setiap ada warga yang sakit, ia mendatangi, membacakan doa, meminumkan air yang sudah ia doakan, dan mengajak keluarga pasien berzikir bersama. Namun semakin hari, jumlah warga yang sakit bertambah. Setiap malam, selalu ada warga yang mengetuk rumah Pak Udin sambil menangis minta tolong. Hidayat kewalahan. Tubuhnya sendiri mulai letih, matanya cekung karena kurang tidur. Dalam hati, ia merasa tidak mampu menanggung semua ini sendirian. Sampai akhirnya, di suatu malam, setelah semua usahanya terasa buntu, Hidayat memilih menyendiri di kamar kecilnya. Ia mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah. Sholat malam ia lakukan dengan penuh linangan air mata. Dalam sujud panjangnya, Hidayat mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba yang lemah ini hampir menyerah. Beban dakwah ini terlalu berat bagi hamba. Jika engkau tidak menolong, maka hamba tak sanggup lagi berdiri. Tapi jika ini jalan yang engkau takdirkan, maka kuatkanlah hamba. Setelah sholat malam yang penuh tangis itu, tubuh Hidayat terasa lebih ringan. Ia duduk bersila melanjutkan zikir panjang. Tiba-tiba, dalam keheningan malam, Hidayat merasakan kehadiran yang begitu familiar. Udara di kamarnya terasa wangi, seperti aroma kayu cendana yang dulu sering ia hirup di pesantren. Dalam samar-samar, ia merasakan kehadiran Kiai Hashim. Bukan sosok fisik yang hadir, melainkan semacam bisikan hati yang begitu kuat. Seolah Kiai Hashim membimbingnya langsung dari kejauhan. Hidayat pun teringat pesan Kiai Hashim saat ia diberangkatkan dulu. Kalau kamu merasa lemah, kembalilah padanya. Karena sejatinya kita bukan siapa-siapa, hanya perantara. Yang menyembuhkan, yang memberi hidayah, yang menguatkan, itu semua Allah. Dengan semangat baru, keesokan paginya, Hidayat mengumpulkan semua warga yang sakit dan keluarga mereka di rumah Pak Udin. Mereka berkumpul, duduk melingkar, dan Hidayat memimpin zikir massal. Suara zikir itu menggema kuat, menggetarkan dinding-dinding rumah Pak Udin. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin, bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam menjauh dari rumah saat zikir makin keras. Satu persatu, warga yang sakit mulai membaik. Ada yang mendadak bisa berdiri setelah berhari-hari lumpuh. Ada yang wajahnya kembali segar setelah sebelumnya pucat pasi seperti mayat hidup. Bahkan seorang bocah yang sejak pagi kejang-kejang, setelah dielus kepala dan dibacakan doa oleh Hidayat, mendadak tertidur pulas dengan senyum di wajahnya. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya ragu untuk bertaubat mulai mendekat. Mereka sadar, kekuatan Ki Cokro bukanlah segalanya.
Masih ada kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan iman dan doa. Namun, Hidayat tahu, kemenangan kecil ini belum selesai. Ki Cokro pasti semakin murka, dan serangan berikutnya bisa jauh lebih mengerikan. Tapi satu hal yang membuat Hidayat tenang, ia tahu sekarang bahwa ia tidak sendirian. Ada Kiai Hashim yang selalu mendoakan dari kejauhan, ada Mbah Samin dan Pak Udin yang setia berdiri di sampingnya, dan yang paling penting, ada Allah yang selalu mendengar doa-doa dari hati yang tulus. Perang batin di Desa Winggit baru saja memasuki babak baru. Kini, bukan hanya Hidayat yang berjuang, tapi seluruh warga yang sudah bertaubat ikut berdiri di barisan yang sama. Puncak pertarungan batin antara Hidayat dan Ki Cokro akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan sabar, diam-diam dan penuh ketekunan, Hidayat mulai merasakan ada yang tidak beres. Warga yang dulu sudah bertaubat, yang kini semakin dekat dengan Allah, mulai merasa ada gangguan yang lebih besar dari biasanya. Malam itu, ada udara aneh yang meliputi desa. Suara angin berdesir keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan. Tiba-tiba, saat Hidayat tengah berada di rumah Pak Udin bersama beberapa warga yang baru saja sembuh, gangguan mulai datang. Warga yang sebelumnya tampak sehat, kini terlihat kembali terjangkit penyakit aneh. Di sudut-sudut rumah, terdengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Tanpa diduga, tubuh-tubuh besar, seperti jin-jin raksasa, muncul dari kegelapan. Mereka menyerang warga yang sudah bertaubat dengan brutal. Warga yang diserang mulai jatuh ke tanah, kesakitan, memuntahkan darah hitam, dan tubuh mereka bergetar hebat. Di tengah-tengah kekacauan itu, Hidayat berusaha sekuat tenaga untuk mengusir makhluk-makhluk jahat tersebut dengan doa dan bacaan ayat-ayat suci. Namun, kekuatan Ki Cokro yang telah membentuk pasukan gaib dengan ilmu hitamnya jauh lebih besar. Dalam keadaan terdesak, Hidayat merasa seperti tak berdaya. Badannya terasa lemas, jiwanya hampir rapuh. Warga yang tadinya berharap kepada Hidayat untuk menyelamatkan mereka kini mulai putus asa. Hidayat terjatuh di hadapan mereka, keringat dingin bercucuran, nafasnya terengah-engah. "Ya Allah, aku lemah, aku tak mampu lagi," bisiknya, merasa hampir menyerah. Namun, tepat ketika harapan hampir padam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa dilihat oleh mata manusia. Hidayat mendengar suara yang familiar, suara yang penuh dengan kelembutan namun penuh kekuatan. Itu adalah suara Kiai Hashim. "Jangan takut, Hidayat. Aku bersama kamu," terdengar suara itu dalam hatinya. Kemudian, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Aura yang sebelumnya penuh teror, kini berubah menjadi sangat tenang. Hidayat merasa seakan ada cahaya yang menyelubungi dirinya, dan tubuhnya terasa lebih kuat. Keajaiban datang dari Kiai Hashim yang memberikan kekuatan spiritual yang tak terbayangkan. Warga yang terbaring lemah perlahan mulai pulih, dan kebingungan di wajah mereka berubah menjadi keteguhan. Sekelompok jin pesugihan yang sebelumnya menyerang, kini mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Teriakan mereka menggema, namun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka berbalik, mencoba melarikan diri, namun tidak ada jalan. Di saat itulah, Ki Cokro, sang dukun tua yang mengendalikan mereka, muncul dengan marah. Wajahnya dipenuhi amarah, penuh kegelapan, dan matanya memancarkan aura kebencian yang sangat kuat. "Jangan kira kamu bisa mengalahkanku, Hidayat. Aku sudah berpuluh tahun menguasai desa ini," teriak Ki Cokro dengan suara menggelegar. Namun Hidayat, yang kini merasa kekuatan dari Kiai Hashim mengalir deras di dalam dirinya, berdiri tegap. Di hadapan Ki Cokro, ia menatap dengan penuh keyakinan. "Kekuatanmu bukan segalanya, Ki Cokro. Kamu akan kalah. Ini sudah saatnya," kata Hidayat dengan suara penuh keteguhan. Ki Cokro tertawa penuh kebencian, namun ketika dia melangkah maju untuk menyerang, tiba-tiba cahaya terang menyelimuti tubuh Hidayat. Dengan kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang hanya bisa datang dari keyakinan dan bantuannya, tubuh Hidayat memancarkan aura yang lebih besar dari yang Ki Cokro sangka. Pada saat yang sangat menegangkan itu, Kiai Hashim muncul dalam wujud spiritual, menghadapi Cokro dengan penuh wibawa. "Cukup, Cokro. Ini adalah akhir dari penguasaannya. Desa ini akan kembali ke jalan yang benar." Suara Kiai Hashim menggema, dan dalam sekejap, Ki Cokro merasakan tubuhnya lemas, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam satu hembusan napas, Ki Cokro terjatuh, tubuhnya hancur, seperti terbakar oleh cahaya yang berasal dari alam lain. Para jin pesugihan yang ada di sekitarnya, yang setia pada Ki Cokro, juga mengalami hal yang sama. Mereka berteriak kesakitan dan terhenti, terhapus begitu saja dari dunia ini. Kematian Ki Cokro menjadi akhir dari teror yang telah lama membayangi desa Winggit. Saat jenazahnya menghilang,
para warga yang sebelumnya masih dikuasai oleh pesugihan mulai merasakan kedamaian. Mereka satu persatu berlutut dan bertaubat, mengakui dosa-dosa mereka. Tidak ada lagi ketakutan di hati mereka. Mereka mengucapkan syahadat dan mengikrarkan untuk kembali ke jalan yang benar. Hidayat, meskipun lelah, merasa sangat bersyukur. Ia tak hanya berhasil mengalahkan Ki Cokro, tetapi juga membawa desa ini kembali ke jalan Allah. Sisi lain, meski Ki Cokro telah tiada, di dalam hati Hidayat, ia tahu bahwa ini hanyalah kemenangan sementara. Perjalanan dakwahnya di desa ini masih panjang, namun ia tak lagi takut. Dengan bantuan Allah dan bimbingan Kiai Hashim, ia yakin bahwa ia akan mampu menghadapi tantangan apapun yang datang. Kini, desa Winggit bukan lagi desa yang dihantui pesugihan, melainkan desa yang hidup dalam cahaya iman. Setelah malam kelam itu berlalu dan Ki Cokro beserta antek-anteknya tumbang, desa Winggit perlahan bangkit. Hidayat bersama warga yang telah bertaubat, bahu-membahu membersihkan sisa-sisa ritual pesugihan. Sesajen, benda-benda pusaka, hingga jimat-jimat yang dulu mereka sembah dan puja, dikumpulkan di tengah lapangan desa. Dengan lantunan doa dan takbir, semua benda itu dibakar hingga menjadi abu. Tak ada lagi aroma kemenyan yang menyengat. Tak ada lagi dupa yang mengepul di depan rumah-rumah warga. Desa yang dulu dikenal angker dan penuh kegelapan, kini berubah menjadi desa yang terang oleh cahaya iman. Warga yang dulu bergelimang harta dari pesugihan, dengan kesadaran penuh mengikhlaskan semua kekayaan itu. Mereka memilih kembali hidup sederhana, beternak dan berkebun seperti dahulu, namun hati mereka jauh lebih tenang. Dengan semangat gotong royong, warga bersama Hidayat membangun masjid baru di tengah desa. Masjid itu berdiri megah, jauh lebih besar dan lebih indah dari musola lama yang hancur. Semua dana berasal dari hasil jual harta-harta pesugihan yang telah mereka tinggalkan. Bagi warga, ini adalah bentuk penebusan dosa mereka kepada Allah, membangun rumahnya sebagai tanda kembali ke jalan yang benar. Setiap adzan kini berkumandang merdu, menggema ke seluruh desa. Sesuatu yang dulu mustahil terjadi di desa Winggit. Sholat berjamaah menjadi rutinitas, pengajian anak-anak mulai ramai, dan suara tadarus Al-Quran terdengar di setiap sudut desa saat malam tiba. Hidayat, yang kini dipandang sebagai panutan, memilih menetap di desa itu. Setelah menyelesaikan tugasnya dan berpamitan sebentar ke pesantren untuk melapor kepada Kiai Hashim, ia kembali ke desa Winggit bersama istri dan anaknya. Kiai Hashim menyambutnya dengan senyum haru dan bangga, mendoakan agar Hidayat terus membawa cahaya dakwah di sana. Kini, desa Winggit berubah nama secara simbolis menjadi Desa Nurul Hidayah, sebagai tanda bahwa cahaya petunjuk telah benar-benar menerangi desa itu. Dari desa yang dulu diselimuti gelapnya pesugihan, kini menjadi desa yang dikenal sebagai desa penuh keberkahan. Warga hidup damai, saling membantu, dan menjalani hari-hari dengan hati yang lapang. Hidayat pun kini bukan lagi sekadar keponakan Pak Udin, melainkan Ustadz Hidayat yang dihormati, menjadi pembimbing spiritual dan teladan bagi seluruh warga. Dan begitulah, perjalanan panjang penuh ujian dan perjuangan itu berakhir dengan indah. Desa Winggit yang dulu terkenal sebagai kampung pesugihan, kini dikenal sebagai desa religius yang penuh berkah. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.